Salah satu fitur yang menurut gue suka banget adalah auto lock walkway. Jadi Honda BR-V ini kalau kita tinggalin nih bawa kunci ya, kita nggak ngapa-ngapain ya, dia otomatis langsung terkunci. Jadi mobil ini cocok banget buat kalian yang suka worry mobil ini udah ada kunci atau belum, atau OCD kayak gue nih. Apakah betul syarat untuk mobil laku di Indonesia tuh harus SUV dan harus 3 baris? Bener gak sih? Dan memang di samping saya ini ada Honda BR-V N7X Edition yang prestis, tapi bukan yang Honda Sensing. Ini harganya sekitar 343. Sedangkan kalau yang Honda Sensingnya sekitar 363. Beda 20 jutaan. Gue bakal review yang non Honda Sensing aja. Gue bakal review kira-kira fiturnya ini cukup oke nggak sih? Cukup patut dipertimbangkan nggak sih? Atau terutama buat teman-teman yang lagi cari mobil low SUV khususnya 3 baris. Gue bakal review dan nanti test drive kita cobain suspensi enak gak ada segala macam, termasuk cobain juga kekedapan suaranya. Tapi sebelum itu, penasaran nggak sih promo-promonya tuh apa aja? Halo Bapak Ibu, salam kenal. Perkenalkan saya Alvin, sales eksekutif Honda Autolink Kelapa Gading yang beralamat Jalan Boulevard Raya Kelapa Gading atau patokannya itu di Bank BCA Kelapa Gading. Selain showroom, kami juga ada servis, body repair, dan spare part. Buat Bapak Ibu yang sudah memiliki mobil Honda, bisa simpan nomor Alvin, nanti Alvin bantu bookingin. Atau Bapak Ibu yang belum mempunyai kendaraan baru, ini waktunya yang tepat. Kenapa? Karena di bulan ini promonya lagi banyak banget. Nah, di samping saya ini ada mobil Honda WR-V. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa mempunyai dengan DP 15 jutaan atau angsuran di 4 jutaan. Di samping saya ini ada mobil Honda City Hatchback. Jadi Bapak Ibu kalian jika ingin mempunyai dengan cukup bayar DP di 25 juta atau angsuran di 6 jutaan. Mobil yang kami review ini adalah Honda BR-V Prestige. Untuk harga on roadnya adalah 342.400.000. Jika pembelian secara kredit, DP mulai dari 10 jutaan saja atau cicilan di 4 jutaan. Ada promo bunga 0%, DP 10%, dan ada juga tenor sampai 8 tahun. Jika Bapak Ibu ingin melakukan tukar tambah mobil di Honda Autolink Kelapa Gading, Alvin kasih cashback khusus. Kami juga menyediakan test drive seperti Brio, BR-V, WR-V. Jika Bapak Ibu berhalangan hadir untuk ke showroom, Alvin bisa bantu untuk datangkan test drive ke kantor dan ke rumah. Nah, untuk info lebih lanjut bisa hubungi Alvin di nomor 0821 1241 3620 atau bisa datang langsung ke showroom kami di Honda Autolink Kelapa Gading yang beralamat Jalan Boulevard Raya Kelapa Gading. Janjian sama Alvin ya. Terima kasih. Nah, kuncinya seperti ini, ada tombol lock, unlock, terus ini hold untuk starter mesin, dan ini tetap ada kunci manualnya sih, gitu loh. Oh ya, mungkin tadi saya belum mention ya, saya sekarang tuh ada di Honda Autoland Kelapa Gading, patokannya paling gampang tuh Bundaran Kelapa Gading, tinggal maju dikit sebelah sini. Ini juga banyak test drive-nya gitu loh. Layout dari tampak depan seperti ini, saya suka banget sama warna sen kaki, dan warna ini kayak memang lagi ngetren banget. Dan karena ini belum yang ada Honda Sensing, tentunya di sini nggak ada sensor-sensor nih. Dan kalau desain dari tampak depan kayak ini, ya masih ganteng-ganteng aja. Grillnya di sini tuh ya nyambung dari sini atau mesin ini dark chrome gitu. Lampunya sudah multi reflector LED, cuma belum otomatis. Nah kalau yang Honda Sensing udah. Terus fog lampnya tapi sudah LED sih. Housingnya nih ada warna hitam sama chrome juga. Dan untuk bumper depan perpaduan nih warna silver sama warna hitam black glossy. Dan di sini grillnya juga sama nih kayak gini. Sama di sini ada emblem N7X Edition. Jadi dari segi desain, mobil ini sudah memenuhi syarat mobil ini laris atau yang laku di Indonesia tuh bentuknya kayak gini. Begitu saya mendekat, bawa kunci ya, begitu kita pegang handle-nya, dia tuh langsung ngebuka gitu loh. Self service ya, act of service banget ya gitu loh. Saya mau kasih lihat kap mesinnya nih guys. Jadi mesin dipakai tuh 1500 cc, mesin yang sama dipakai sama HR-V. 1500 cc tenaganya itu sekitar 121 PS dengan torsi sekitar 145 Nm, di mana mesin ini tuh paling gede di kelasnya gitu loh. Dilengkapi dengan Matic CVT 6 percepatan. Air intake tinggi apa? Cukup tinggi nih. Tuh air intake cukup tinggi ya, tinggi banget ya. Jadi kalau kalian naik mobil ini tuh kayak lebih worry free kalau misalkan ketemu jalan rusak atau banjir kayak gitu. Tapi tetap ya namanya banjir jangan diterjang ya. Ini sudah dicat rapi juga, sudah dapat peredam mesin, dan itu modul-modul ABS letaknya ada di situ. Layout mesinnya seperti ini teman-teman. Dan kalau kita ngomongin dimensi, panjang ini sekitar 4490, wheelbase-nya sekitar 2700. Memang sih kalah sedikit. Kalau kayak misalkan si
XL7 sekitar 2740, beda dikit ya. Tapi dari tampak sampai sini mobil ini jauh lebih ganteng ya, elegan kesannya. Side cladding sini juga bahan dop, velgnya sekarang black glossy ya kan. Profilnya pakai 215, 55, ringnya 17. Depan tuh cakram rem ABS, ABD, BA itu sudah ada. Dan ini tuh warnanya hitam, untuk spionnya ada lampu sein. Dan di sini juga ada roof rail. Dan kalau saya raba-raba, ini bisa dipasang apa enggak, nanti kalian mungkin bisa tanya sama Mas Alvin ya. Ini bisa dipasang roof rack apa enggak gitu Mas Alvin. Handle-nya sudah ada dihitamin juga nih ya, black glossy gini. Nah, side skirts-nya di sini juga ada perpaduan nih, warna silver sama hitam glossy. Dan tangki BBM letaknya di sebelah kiri sini. Belakang remnya memang masih tromol biasa ya. Tapi kalau kalian perhatiin, desain sini banyak tarikan-tarikan garis. Mobil ini memenuhi nggak sih untuk desain Indonesia? Memenuhi banget ya, mobil ini udah Indonesia banget lah ya. Nah, dengan lebar sekitar 1780, tingginya sekitar 1685. Ya, balik lagi karena nih N7X Edition, di sini antenanya Savin udah di cat black glossy juga, termasuk spoiler juga black glossy. Head mount stop lamp-nya dia nggak ada di sini tapi di dalam sini nih. Cuma di sini memang belum ada defogger sih guys. Wiper ada dan lampunya juga sudah LED dan sudah dilengkapi dengan smart entry yang bisa dipakai kiri kanan dan belakang. Dan di sini kayak emblem BRV, prestisnya juga dibikin dark chrome gitu loh guys. Ada kamera mundur juga. Dan saya mau kasih lihat bagasi belakangnya. Nah, ini tuh kan dia sudah dilapis kulit semua ya guys. Kalau misalkan kalian mau lipat, itu bisa dilipat rata kayak gini nih. Tuh. Ya, bisa dilipat rata kayak gini. Dan kalau misalkan kalian butuh bagasi lebih, ini bisa ditaruh di bagian bawah sini nih tuh. Bisa ditaruh bawah kayak gini. Dan di sini untuk nungrak-nungrak letaknya ada di sebelah sini nih. Jadi rapi nih, kunci-kunci untuk towing semuanya letaknya ada di sebelah sini. Dan memang makin ke sini ya, mobil-mobil SUV tuh baris ketiga tuh harusnya dibikin kayak gini nih. Yang belum tuh cuma ras doang. XL7 udah, Avanza sama Veloz juga sudah semua nih. Dan bumper bawah belakang juga di sini dibikin black glossy sama perpaduan warna silver. Ada aksen-aksen chrome juga ada. Dan reflektornya dibentuknya horizontal, mufflernya letaknya sebelah kanan, ban serep letaknya ada di sebelah situ juga nih. Dan pasti ada yang nanya, ban serepnya itu sudah full size atau belum? Ban serepnya belum, masih kaleng, berarti sama dengan expander juga. Yang gue suka dari mobil ini tentunya sudah ada engine start dari remote nih. Jadi benar-benar kalau misalkan mobil lagi terparkir di tempat yang panas, kita pencet ini, dia AC-nya akan otomatis langsung nyala, tapi posisi mobil tuh masih terkunci gitu loh. Sama sudah ada auto lock walkway yang tadi saya sudah demoin tuh. Itu menurut gue ada salah satu nilai plusnya dari dia. Terus lagi-lagi interiornya saya suka banget. Kenapa? Karena joknya udah kulit. 3 baris loh dua-duanya. Termasuk bagian sini door trim juga sudah kulit, ada stitching warna putih kayak gini. Setirnya juga udah kulit, itu udah saya suka banget. Dan udah pasti head unitnya sudah bisa Apple CarPlay, Android Auto, itu udah asik lah ya gitu loh. Udah, sama interiornya di sini tuh hitam semua nih. Jadi itu menurut gue udah salah satu nilai plus. Jadi kalau kalian beli mobil ini nggak perlu diapa-apain lagi sih. Dan lain-lain seperti kayak misalnya tempat cup holder yang di sini, cuman saya nggak ada blowernya. Kalau kayak XL sama tuh ada. Terus mungkin ada beberapa orang yang menyanyikan, wah saya remnya masih manual. Balik lagi ya, preferensi orang masing-masing. Masih ada orang suka mobil ini, tapi bisa dijadiin apa ya, bukti nyata si BRV ini juga masih laris manis gitu loh. Terus di sini ada konsol, terus di sini lampunya memang masih kayak halogen biasa. Dan lampunya belum otomatis, tapi kayak misalkan engine startnya dia tuh kayak ada lampu nyala warna merah kayak gitu loh guys. Terus kalau misalkan ada yang nanya, Mas, apa kekurangannya dari si BRV ini? Palingan kalau saya bisa bilang di sini kayak misalkan saya juga baru ngeh, dia nggak ada sirkulasi udara dalam, dari luar gitu maksudnya. Dari luar tuh dia nggak ada. Terus di pocket depan juga nggak ada, belakang juga nggak ada. Terus sama kayak remnya masih tarik. Tapi balik lagi nih preferensi orang masing-masing gitu loh ya kan. Apalagi ya kira-kira ya? Udah cukup sih guys, ini juga ada kaca, sebelah sini juga ada kaca. Jadi bisa dibilang kalau mobil ini patut nggak sih dipertimbangkan saat ini buat bapak ibu yang cari mobil keluarga atau buat antar jemput anak? Boleh loh, boleh banget ya. Bahkan kemarin beberapa saya suka liatin, ternyata banyak juga ibu-ibu yang buat antar jemput anak tuh pakai BRV kayak gitu loh. Karena salah satunya adalah ini dulu kalau nggak salah pengganti sama si Mobilio. Sekarang orang pada beralih ke sini, di mana desainnya juga masih ganteng, ground clearance-nya cukup tinggi, dan paling bertenaga di kelasnya. Tapi kalau misalnya kalian mau cari yang lebih lengkap lagi, yang sudah dilengkapi dengan adaptive cruise control, kalian bisa lari ke BRV N7X Edition yang Honda Sensing. Bedanya cuma 20 juta aja kok. Nah, dengan wheelbase sekitar 2700 ya, kalian bisa lihat ini posisi duduk saya masih ada cukup di sini.
cukup panjang ya. Dan di sini masih ada gundukan kecil. Di sini ada power outlet ya. Dia belum ada kayak port USB gitu, belum ada. AC-nya juga double blower. Lampu interior juga sudah ada, masih halogen biasa, tapi dia nggak ada fungsi kayak door gitu loh. Door itu nggak ada. Terus tentunya joknya sudah kulit. Ada armrest di bagian tengah, headrestnya juga ada 3, dan sudah ada ISOFIX gitu loh. Jadi bisa dibilang mobil ini masih banget, bahkan kalau saya bilang ini lebih lega loh dibanding Rasku. Dan buat duduk di sini memang sih agak ngepas di sini, tapi ini jauh lebih nyaman lah. Kalau kayak Ras itu kayak lebih berasa lebih sempit nggak sih? Pada saat orang mungkin masuk ke Ras, orang tinggi pasti akan mentok banget. Ini cukup lega banget, dan saya suka lagi-lagi plafonnya itu warna hitam. Selain kelihatan lebih elegan, lebih mewah, dia juga nggak gampang kotor. Kita mendingan test drive aja yuk. Nah, Mas Teguh, gimana nih untuk mobil Honda BR-V-nya nih? Nggak tahu ya, jadi kayak warnanya pas aja gitu loh. Jadi dari dashboard, joknya juga ada kulit, ini plafonnya tuh hitam semua. Jadi ini baru ada di N7X ya? Iya betul. Mas Teguh, gimana nih untuk kedepan kabinnya Honda BR-V-nya? Kita buka dulu jendelanya ya. Kita buka semua. Ini lagi rame dan macet nih. Iya. Sekarang kita tutup. Nah, sekarang bisa diputar Mas YouTube-nya. Kita cari yang no copyright song nih. Oke. Suaranya cukup menutupi ini ya, kebisingan. Betul. Terus kemarin ada beberapa yang suka komen katanya Honda BR-V itu berisik, noise roadnya dan segala macam. Makanya kita langsung coba buktiin langsung ya Mas. Iya. Buat saya pribadi, kalian belum pernah naik keras sih. Belum naik keras Mas. Mobilku keras gitu loh. Jadi maksud gue ini lebih kedap gitu loh. Gue cuma mau cerita kayak gitu. Nah, sebenarnya gini, kalau misalnya teman-teman kayak pengen ngerasain ya memang harus test drive. Nanti langsung kontak Mas Alvin aja. Cukup ini. Bahkan tadi ini volumenya tuh belum full loh. Baru 16. Volume aslinya itu sampai berapa? 40-an kalau salah. Coba kita tes ya, sampai berapa? Nggak terlalu kenceng, kuping sakit. Itu belum full loh guys, itu belum full. Dan ini ngomong-ngomong saya pakai Android Auto dan ini sudah support Apple CarPlay juga. Jadi memang masih pakai kabel sih gitu loh. Cuma memang sayang doang sih, kenapa belum dilengkapi dengan remnya elektrik dan auto hold. Cuma memang ya ada beberapa orang yang masih suka rem. Udah ada yang komplain belum sih Mas? Ada yang komplain nggak? Sejauh ini sih kalau untuk konsumen saya sih belum sih Mas. Belum ya? Belum. Berarti sama kayak Suzuki juga gitu loh. Suzuki juga remnya masih tarikan. Rasku juga masih tarik guys. Suzuki masih. Mas, gimana nih kalau misalkan dengan situasi kemacetan nih, mobil BR-V ini nyaman nggak? Atau ada endet-endet gitu? Aman sih guys. Gasnya juga cukup responsif sih. Tuh. Ini flyover guys. Nah, di sini nih enak nih nyobainnya nih. Oke, kecepatan 60, RPM-nya 2000 dikit. Oke, belokan. Nggak limbung sih. Aman, enak ya Mas? Aman. Ini kan belokan ya guys tuh. Jadi kayak berasa feel sedannya tuh kayak dapat ya. Sambungan-sambungan nih. Dia tuh nggak terlalu keras tapi nggak terlalu empuk juga. Ini sambungan-sambungan ini. Mobilku juga mirip-mirip kayak gini guys setelah gue kasih damper balance tuh. Damper balance nih. Tapi ini ori ya, masih ori kan? Masih ori guys. Ini lihat aja, joknya masih dibungkus plastik. Masih baru. Masih baru nih. Nah ini di jalan konbloknya, setirnya juga enteng. Terus di situ ada muncul kayak mode eco, berarti berkendaranya irit ya. Betul. Cara mengemudi saya. Kaki saya mah udah saya sekolahin guys. Speed bump guys. Gak berasa. Ya masih kecil. Kita cari speed bump yang agak gedean. Depan ada lagi nih guys. Kita cobain ya.
Kalau reviewer bilang tuh ininya dewasa nih, ibaratnya kayak apa ya, bantingannya gitu loh ya, bantingannya lebih nyaman lah ya. Gimana nih Mas Teguh? Masih worth it nggak di tahun 2024 ini beli mobil BRV? masih sih sebenarnya. Jadi tadi saya sudah test drive. Jadi sebelumnya saya sudah pernah test drive pas ya, tapi yang Honda BRV yang N7X yang Honda Sensing. Nah, ini berarti kan yang non sensing. Non-sensing, betul, Tapi mobilnya udah cukup karena setelah saya baca-baca, saya pelajarin dari video-video saya yang saya bikin tuh ya. Syarat mobil laku di Indonesia tuh bener ya, kayaknya memang harus SUV, Betul. harus 3 baris gitu ya. Betul. Nah, mobil ini sudah mencukupi itu ya. Dia sudah 3 baris, bentuknya SUV, ganteng. Meskipun ganteng itu selera ya. Betul. Ganteng itu selera teman-teman, tapi kita bisa bilang kalau mobil ini masih laku, masih laris manis. Bahkan tadi saya ngobrol sama Mas Alvin, di Gias ramai banget ya Ramai penjualannya. banget penjualannya untuk tipe BRV Mas. Warna favoritnya apa dia Warna sebenarnya? favorit dia San Kaki. Sen kaki ini kayak gini. Jadi gini, tadi saya sudah tesin, jadi kayak misalkan speakernya juga cukup oke, joknya udah lapis kulit semua, termasuk door trim, head unitnya udah bisa Android Auto sama Apple CarPlay, cuma memang masih pakai kabel. Terus juga kalau kayak misalnya visibilitas, suspensi tadi kita udah cobain semua ya. Udah Elegan ya, Elegan dewasa ya, untuk guncangannya termasuk pada saat pas belok juga cukup stabil gitu loh. Cukup oke sih. Nah, pesan saya ini buat teman-teman semua tuh Bapak Ibu yang nonton video ini, kalau mau cari mobil, itu tuh harus apa sih Mas sebenarnya Mas? harus test drive dulu Mas sebenarnya. ya? Test drive dulu. Jadi biar nggak beli kucing dalam karung ya. Betul, harus cobain dulu lah, rasain dulu mobilnya, nikmatin dulu gitu. Hubungin saya, Alvin, di nomor 0821 1241 3620. Atau bisa datang langsung nih Mas, Iya. di Jalan Boulevard Raya, Kelapa Gading. Itu patokannya di BCA. BCS itu seberang. iya, betul. Nanti kalau misalkan nanya-nanya harga dan segala macam, atau mau tukar tambah langsung sama Mas Alvin, nomor handphone saya taruh layar, kalau nggak di deskripsi ya. Terima kasih yang sudah menonton. Komen kalau pengen dibuatin video apa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.